Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum Tiang mulai acara ini, Tiang aturkan para pengastung kare, panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 6 Batu Agung dan Bapak Ibu rekan-rekan guru, terima kasih atas izin yang sudah diberikan. Dan juga Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu hari ini. Nah, jadi hari ini yang akan mengadakan sedikit diseminasi bahasanya ya. Jadi bahasa kerennya itu diseminasi. Jadi acara ini nanti selama acara saya akan menyajikan sedikit berbagi pengalaman, ya, berbagi praktik baik tentang materi-materi yang sudah saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah Tiang ikuti selama 2 bulan. Ya. Nah, jadi untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif. Ada yang pernah mendengar? Pernah mendengar, ya. Ya, jadi seperti apa sebenarnya budaya positif itu? Ya, jadi budaya positif itu akan menumbuhkan karakter-karakter baik dalam diri murid. Ya, jadi budaya itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Nah, jadi budaya positif ini jika terus-menerus dibudayakan, dilakukan dan diterapkan di sekolah, itu akan menumbuhkan karakter baik pada diri murid. Nah, seperti kemarin saat penyampaian visi misi, ya, penyusunan visi sekolah. Jadi sekolah kita itu ingin menumbuhkan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif ini akan mampu menuntun kita mewujudkan misi tersebut. Nah, budaya positif itu akan tampak dari tingkah laku yang ditunjukkan oleh warga sekolah. Jadi warga sekolah akan menunjukkan sikap saling mendukung, kemudian mewujudkan sikap yang bekerja sama, kemudian saling belajar satu sama lain, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik itu akan terwujud. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang positif? Nah, jadi lingkungan positif yang ada di sekolah itu bisa diwujudkan dengan disiplin yang positif. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita kan setiap hari ya ingin agar murid-murid kita itu disiplin. Ya, disiplin ini dalam arti disiplin yang seperti apa? Seperti itu ya. Disiplin positif. Nah, ini misalnya ada pertanyaan pemantik. Untuk yang pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana untuk pernyataan yang pertama? Apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Kira-kira bagaimana? Bisa atau tidak hukuman itu mendisiplinkan murid? Ya, biasanya bagaimana mungkin di kelas Bapak Ibu ya, apakah memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan? Nah, seperti itu. Bagaimana tuh Haji, bisa kira-kira? Tidak mesti. Tidak mesti, tapi bisa. Bisa, tapi tidak mesti. Oh, bagaimana Pak Lanang? Sering ngomong murid setuju. Bisa. Bisa tapi tidak mesti, artinya bisa tapi tidak bisa terus menerus, begitu Haji. Ya. Oke. Ya, hukuman bisa mendisiplinkan murid, bisa tapi tidak bisa terus menerus. Nah, kalau yang kedua, apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan keaktifan murid di kelas? Nah, ini biasanya kan di SD banyak ya Bapak Ibu gurunya. Ayo anak-anak, siapa yang mau menjawab? Nanti Bu Guru kasih permen gitu misalnya. Oh, seperti itu yang dimaksud dengan hadiah atau penghargaan ya. Kadang ada juga guru-guru yang menggunakan bintang-bintang. Jadi anak-anak yang nilainya bagus, kemudian membuat PR-nya rajin, dikasih bintang sama gurunya.
Kalau dia tidak buat PR, bintangnya diambil. Ada yang seperti itu. Nah, kira-kira kalau pemberian penghargaan seperti itu bisa tidak meningkatkan keaktifan murid di kelas? Bisa ya. Bisa ya. Oke. Terus kalau yang ketiga, apa yang terjadi jika murid terus-menerus diberi hukuman atau penghargaan? Kalau murid terus dihukum, jadi ketika dia melakukan kesalahan, dihukum, tujuannya agar disiplin. Lalu terus dihukum, kemudian ketika dia di kelas agar dia selalu aktif, terus dikasih penghargaan. Apa yang akan terjadi kira-kira? Kebiasaan. Menjadi kebiasaan, ya benar. Nih, itu akan menjadi kebiasaan seperti memberikan penghargaan. Jadi hukuman dan penghargaan ini sebenarnya banyak yang menjadi bumerang ya, boleh ya, miskonsepsi sebenarnya di kalangan guru-guru, termasuk saya sendiri juga mengalaminya ya. Pemberian hukuman, kita mulai dari yang pertama nih, pemberian hukuman. Nah, memang tujuan kita menghukum murid itu untuk meningkatkan kedisiplinan ya. Namun ternyata pemberian hukuman, contoh ini, kalau ada murid yang tidak membuat PR, ya kita langsung menyuruh anak itu lari keliling lapangan. Nah, seperti itu misalnya. Ya, ternyata hukuman yang ketika kita berikan kepada siswa karena tindakannya yang di luar aturan, itu akan menimbulkan dampak secara psikologis pada siswa. Bisa mendisiplinkan, tapi pada saat itu saja. Misalnya seperti contoh tadi, ketika dia tidak membuat PR, kita hukum keliling lapangan. Oke, saat itu dia menyadari. Kemungkinan besar keesokan harinya dia akan mengulangi hal yang sama. Gitu. Jadi hukuman itu bersifat dorongan dari luar. Kalau bahasa di kami itu motivasi eksternal. Ya, jadi hukuman itu bukan hanya akan membuat murid merasa tertekan secara lahir batin, tapi tidak akan meningkatkan motivasi dari dalam dirinya untuk berubah. Itu sebenarnya. Ya, jadi hukuman itu sebenarnya tidak cocok untuk digunakan mendisiplinkan murid. Kemudian kalau pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan ini bagus Bapak Ibu ya. Ini bisa mengaktifkan murid di kelas. Namun jika diberikan secara terus-menerus, penghargaan ini seperti kata Pak Bagus Lanang bisa menjadi bumerang. Ya, bumerang bagi siapa? Bagi siswa itu sendiri dan bagi murid, bagi gurunya. Contoh misalnya, ketika dia misalnya mengajar di kelas, jadi yang dapat nilai 100 kasih bintang, yang dapat nilai jelek misalnya 10, 20 di bawah KKBM ya, itu tidak dapat bintang. Jadi anak-anak yang dapat bintang pasti yang itu-itu aja. Sedangkan yang lainnya gimana? Langsung dia tidak ada motivasi dalam dirinya untuk berkembang. Misalnya seperti Ipin dulu, ya, oh saya sudah tidak bisa mengerjakan tugas, nggak usah aja dah saya kerjakan, juga saya nggak dapat bintang. Seperti itu jadinya. Jadi anak itu motivasinya akan hilang jika terus-menerus diberikan penghargaan. Nah, kemudian bagi murid yang mendapatkan penghargaan, misalnya seperti Mikaela, terus dapat 100, ketika dia tidak mendapat nilai 100, dia akan langsung merasa kecewa dalam dirinya dan langsung merasa gagal. Nah, itu sebenarnya, jadi penghargaan itu bisa menimbulkan dampak negatif dalam waktu yang lama. Jadi boleh memberikan penghargaan tapi jangan terus-menerus seperti itu. Ya, nah jadi itu yang akan terjadi jika kita memberikan hukuman dan penghargaan. Terbayang ya? Terbayang kira-kira. Nah, kemudian tentang disiplin positif. Nah, ini dah yang dia maksud ya. Jadi pemberian disiplin, penerapan disiplin dengan pemberian hukuman itu tidak efektif. Kenapa? Nah, seperti ini. Disiplin positif itu ditunjukkan dengan munculnya motivasi intrinsik dalam diri murid. Motivasi intrinsik itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu nggih, motivasi yang ada dari dalam diri, bukan dorongan dari orang lain. Jadi pemberian hukuman itu kan dorongan dari orang lain kan? Juga pemberian penghargaan itu dorongan dari guru. Jadi bukan dari dalam dirinya dia ingin berubah. Nah, seperti itu. Jadi ketika
disiplin positif ini sudah muncul, siswa itu akan bisa menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi tanpa kita berikan hukuman, tanpa kita berikan penghargaan, disiplin itu sudah terlihat. Seperti itu. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ada aturan mengenakan helm ketika naik sepeda motor. Akan sebenarnya seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu membaca aturan itu, mengapa? Apakah Bapak Ibu menuruti aturan itu? Naik sepeda motor memakai helm? Ya, menuruti ya. Kenapa menuruti aturannya? Kenapa? Alasannya. Ya, alasannya kenapa? Melindungi diri. Untuk melindungi diri, ya, supaya tidak ditilang. Ya, ini kan apa? Jujur dulu ya. Kalau saya pribadi ya, kenapa naik motor harus pakai helm? Ya karena aturannya begitu. Ya benar. Aturannya adalah aturan berlalu lintas. Ketika menaiki sepeda motor harus menggunakan helm, baik yang mengendarai maupun yang berboncengan. Oh jadi ya untuk itu gitu loh, untuk memenuhi aturan. Begitu Bu Gembira ya. Ya, kalau Pak Lanang tadi menyampaikan, ya, tujuannya adalah untuk keselamatan. Untuk memenuhi program lalu lintas, ya, ikut mensukseskan program polisi dalam lalu lintas. Oh ya, menyukseskan program. Nah, kira-kira kenapa kita harus dianjurkan memakai helm? Kenapa kira-kira harus memakai helm? Seperti Pak Lanang tadi benar ya, agar kita bisa selamat di jalan. Jadi dari aturan itu, ya ada satu nilai yang terkandung di dalamnya, walaupun tidak terlihat. Jadi ada nilai keselamatan dalam aturan itu. Nah, jadi sebelum kita semua bisa menyadari adanya nilai itu, dibuatlah suatu peraturan. Ya, peraturan ini di dalamnya ada nilai positifnya, yaitu keselamatan. Dan jika Bapak Ibu mematuhi aturan itu karena itu adalah aturan dan takut ditilang, berarti disiplin positif belum ada dalam diri. Tetapi ketika kita sudah meyakini bahwa itu diberikan dengan tujuan untuk keselamatan kita, nah itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Oh, seperti itu Bapak Ibu. Sudah bisa dipahami ya disiplin positif. Nah, ini gampang ya. Jadi diharapkan nanti murid-murid kita juga seperti itu, ya, mematuhi aturan yang ada di sekolah karena mereka meyakini nilai yang ada dalam aturan itu. Bukan sekedar hanya mematuhi aturan. Misalnya ketika dapat waktu, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut dihukum. Kalau itu belum menunjukkan disiplin positif. Tapi ketika dia datang ke sekolah tepat waktu karena dia ingin menghargai waktu, ingin menghargai dirinya sendiri, saya harus datang tepat waktu karena nanti kasihan teman-teman yang lain, gitu ya. Kasihan nanti bu guru karena harus menunggu saya karena datang terlambat. Seperti itu positif dalam dirinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Perilaku bukan hanya dalam murid, perilaku kita juga itu ada 3 motivasi yang mendasari. Nah, motivasi apa saja yang mendasari? Ada 3 nih ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh tadi, saya datang tepat waktu agar saya tidak dihukum. Nah, itu motivasinya. Kemudian kalau motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya harus datang ke sekolah tepat waktu biar disayang sama bu guru. Itu contohnya. Biar saya dapat bintang, biar saya dapat juara 1. Itu contohnya. Kemudian kalau yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang dia sebutkan tadi.
saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya ingin berbuat yang disiplin. Kemudian agar teman-teman dan guru-guru tidak menunggu saya saat belajar. Seperti itu ya. Nah, ini adalah 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Sama seperti kita, Bapak Ibu ya. Kita juga seperti itu. Contoh misalnya saya mengajar di kelas. Ada yang mengajar ke kelas ketika bel sudah berbunyi langsung ke kelas. Ada juga guru-guru yang ketika sudah bel tapi masih di ruang guru, seperti itu. Nah, kira-kira apa motivasi yang mendasari? Nah, ada ini ya. Jadi kalau mengajar tepat waktu karena takut nanti dimarahi ibu kepala sekolah, itu berarti yang di sini karena menghindari hukuman. Kemudian kalau mengajar di sekolah, mengajar ke kelas misalnya tepat waktu, sudah bel, saya harus ke kelas, kasihan anak-anak menunggu. Nah, berarti itu ada di yang nomor 3. Karena Bapak Ibu guru sudah menghargai murid-murid Bapak Ibu guru yang sudah datang ke sekolah. Jadi karena anak-anak sudah semangat datang ke sekolah, jadi kita bagaimana? Kita harus memberikan pelayanan yang maksimal. Betul begitu ya? Iya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi ini semua secara umum. Ini 3 ini yang mendasari motivasi perilaku manusia. Ya, semua tindakan kita Bapak Ibu di rumah pun begitu. Ya, ada 3. Nah, kemudian perilaku yang dilakukan manusia, ya, anak-anak maupun orang dewasa, ini disesuaikan dengan kebutuhan dasar dalam hidup. Silakan Pak Ariel. Ya. Bu. Nah, selain 3 motivasi tadi, perilaku yang dilakukan, tindakan, ya apapun itu, baik itu positif atau negatif, itu didasarkan atas ini Bapak Ibu. Seperti cakram ini, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi. Ada yang pertama itu bertahan hidup. Jadi yang kedua ada penguasaan, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, inilah yang mendasari perilaku kita. Selain motivasi yang tadi, kebutuhan dasar kita sebagai manusia pasti ada kan? Contohnya makan dan minum. Itu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Misalnya kayak Pak Bagus Lanang hari Sabtu hangout sama teman-teman, ya nongkrong di Bulls gitu misalnya, itu untuk memenuhi kesenangan dalam dirinya. Seperti itu ya. Jadi pasti semua tindakan kita itu didasarkan atas kebutuhan dasar ini. Nah, seperti yang di sebelah kanan, 5 kebutuhan dasar ini akan mendasari perilaku atau tindakan murid. Dan jika murid melanggar keyakinan kelas atau peraturan, maka salah satu kebutuhan ini belum terpenuhi. Jika mereka melanggar, ya salah satu dari ini tidak terpenuhi. Contoh misalnya salah satu murid kita Arjuna gitu misalnya, ya. Arjuna dia suka mencuri bekal makan siang temannya, itu misalnya. Jadi ini kan sudah melanggar peraturan atau melanggar keyakinan, ya. Nah, ketika Bapak Ibu guru bertanya kepada Arjuna, kenapa kamu mengambil bekal makan siang temanmu? Seandainya jawaban Arjuna, iya Bu Guru, saya lapar, saya tidak bawa bekal. Kalau seperti itu jawaban Arjuna, berarti dia melakukan pelanggaran karena memenuhi kebutuhan yang mana? Nah ini, bertahan hidup. Iya benar, ya, karena dia lapar, melihat teman-temannya makan, dia tidak dibekali makanan sama ibunya. Yang dia lakukan apa? Mengambil bekal temannya. Tuh, jadi begitu. Jadi sebenarnya tindakan negatif dari murid ini yang belum terpenuhi. 5 kebutuhan dasar. Nah, itu kan baru yang bertahan hidup. Contoh berikutnya, seperti kasus Arjuna tadi. Seandainya kita tanya, Arjuna, kenapa kamu mengambil bekal makan siang temanmu? Ya Bu Guru, saya bosan. Bekal makan siang saya itu aja, telur aja terus dikasih sama ibu. Kalau kayak gitu, ya, yang mana? Karena kesenangan. Apa karena kebebasan? Apa kasih sayang? Penguasaan?
dia bosan. Oh gitu. Karena dia bosan. Menu Oh, tidak senang. Oh, lebih enak menu temennya, ya. Nah, karena gini, Arjuna bekalnya terus telur aja sama nasi, kan dia bosan. Kalau dia bosan, dia ingin yang lain, dia ingin bebas. Sama seperti ketika di kelas mengajar, ya, kita terus pakai metode ceramah. Ada murid yang mengantuk. Kenapa dia mengantuk? Karena dia bosan, dia ingin bebas. Saya ingin menulis, saya ingin gini. Banyak keinginan dia yang terkekang. Nah, berarti dia kebebasannya yang belum terpenuhi. Nah, kemudian seperti kasus tadi, misalnya jawabannya Arjuna, saya mengambil bekal makan siang teman saya karena saya ingin diperhatikan oleh Bu Guru. Saya ingin diperhatikan teman-teman. Nanti saya ingin teman-teman melapor sama Bu Guru, biar Bu Guru menasihati saya, terus melapor ke orang tua saya, biar saya disayang-sayang sama orang tua saya. Kalau gitu kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi? Kasih sayang. Jadi dia haus akan kasih sayang. Kemudian kalau jawabannya Arjuna, karena saya ingin teman-teman saya takut sama saya, Bu Guru. Makanya saya ambil bekal makan siang teman saya. Berarti dia haus akan penguasaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum kita mentreatment anak didik, murid-murid dengan atas perilakunya yang negatif, ini yang harus kita sadari dulu. Ya, ini dulu kita tanyakan ke siswa-siswa, apa sih alasannya dia melanggar? Kenapa? Karena tidak mungkin murid itu berbuat sesuatu tanpa ada alasan, pasti ada alasannya. Ya, seperti tadi Satria tidak pakai baju olahraga, kenapa gitu? Ya, kenapa? Apakah dia kurang perhatian dari orang tuanya? Apa dia tidak suka pakai baju olahraga? Ada murid yang begitu. Ya, jadi dia tidak suka memakai baju olahraga. Jadi dia tidak mau pakai baju olahraga seperti itu. Ya, jadi ini yang harus bisa kita identifikasi. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada murid, otomatis kita tidak akan menghukum murid. Kalau kita tidak mau tahu, oh kamu terlambat, sekarang lari keliling lapangan, kita belum bertanya, kamu terlambat karena apa? Oh itu belum kita tanyakan ke murid kita. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memberi hukuman, ini dulu kita telusuri terlebih dahulu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada kasus, ini kecil sekali tulisannya, bisa dibaca ya? Oh bisa, ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas ada seperti berikutnya. Kira-kira jika jawaban Dimas seperti ini, kalau jawabannya seperti jawaban 1, kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Kasih sayang perhatian. Jawaban nomor 1, aku merasa bangga dan keren ketika menyetir mobil. Makanya aku ingin berlatih menyetir mobil. Nah, kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi? Penguasaan. Lalu yang kedua, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, makanya aku nyetir mobil. Kenapa? Kebebasan? Kebebasan? Kalau yang ketiga, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, rame-rame dia. Yang ketiga, pengakuan, kasih sayang. Biar sama teman-teman, kasih sayang. Berarti yang ini tadi penguasaan, yang ini kasih sayang. Yang kedua, kebebasan. Pergi ke tempat yang dia suka, pergi kemanapun. Kalau yang keempat, menyetir mobil itu seru, senang, ya kesenangan. Senang jadinya ya, karena seru. Begitu. Kalau Bapak Ibu sudah menilai ini dengan tepat, berarti Bapak Ibu sudah bisa mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ya, coba kita lihat dulu. Nah, itu gini
kunci jawabannya. Ya, aku merasa bangga dan keren. Oh, dia merasa keren dan bangga pada dirinya, itu penguasaan yang muncul. Ya. Lalu yang kedua, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Dia ingin bebas, kemanapun dia suka. Dia ingin pergi kemana, dia bisa pergi. Nah, itu kebebasan. Kemudian kalau yang ketiga, bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-teman. Nah, jadi kebutuhan kasih sayang itu kaitannya dengan keadaan sosial, ya, lingkungan sosialnya. Kemudian yang keempat, menyetir mobil itu seru, kesenangan. Gimana, dah betul tadi jawabannya? Betul. Betul, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu Kak Ira. Ya, luar biasa, mantap sekali ya. Ya. Oke. Yang berikutnya ada kasus lagi nih Bapak Ibu, karena ini kan sering bersinggungan dengan siswa ya. Nah, coba tulisannya kecil ya. Ini Iva, nama muridnya Iva. Mungkin ini pernah Bapak Ibu alami di sekolah, di kelas Bapak Ibu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya dan malu luar biasa. Jadi Iva malu dia, ya, karena ditertawai oleh temannya. Pak Seno juga menyuruh Iva maju ke depan dan berdiri dengan satu kaki diangkat. Jadi setelah dia ditertawai oleh teman-temannya, Iva disuruh ke depan kelas, berdiri dengan satu kaki terangkat. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang kasus ini? Pak Seno bagaimana? Iva bagaimana? Pak Seno, ini Pak Aryo jadi Pak Seno. Pak Seno, ya kira-kira menurut Pak Arya gimana tentang Pak Seno? Setuju apa tidak setuju dengan Terima kasih atas waktunya. Menurut saya tindakan Pak Seno itu termasuk otoriter, jadi tidak dapat diterapkan di sekolah. Menurut saya yang harus dilakukan adalah tindakan humanisnya. Menggali terlebih dahulu apa yang anak-anak sebelumnya dirasakan, kita ketahui dulu sehingga kita dapatkan solusinya. Nah, itu mungkin saya pernah alami di awal-awal sekolah dulu. Di sini sudah bisa berbeda. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Arya. Ya. Nah, itu tanggapan untuk Pak Seno. Bapak Ibu yang lain setuju tidak dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno? Ya. Tidak setuju ya. Ya, dalam hal ini Pak Seno memberikan hukuman berarti kepada Iva ya. Nah, dan sekarang dari segi Iva, muridnya sekarang Iva. Ibu Gumdian, kalau jadi Iva, gimana perasaannya Bu Gumdian kalau diperlakukan seperti itu? Pasti Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau saya Iva, pasti saya merasa gugup dan juga takut seperti itu. Dan tadi yang ada di bacaan tersebut, dan juga pasti saya mungkin sampai malam berpikir terus, apalagi kita dokter mungkin ya orang sekarang. Karena mungkin malamnya juga berpikir bisa dihukum, mungkin tak bisa tidur mungkin ya, dan juga mungkin takut ke sekolah. Mungkin itu dari yang Ya, terima kasih tanggapannya Bu Gumdian. Ya, benar Bapak Ibu. Ya, dalam kasus ini Pak Seno memberikan hukuman. Setuju tidak? Setuju. Dan apa yang terjadi pada murid ketika Pak Seno memberi hukuman? Seperti yang disampaikan Bu Gumdian. Pertama, murid itu akan sedih, takut. Ya, kemudian kepikiran sampai tidak bisa tidur malamnya. Saya malu sekali karena saya ditertawai teman-teman seperti itu, malamnya tidak bisa tidur. Apalagi kalau murid SD ini diperlakukan seperti ini. Kemudian yang berikutnya gimana? Yang paling buruk adalah Iva tidak berani ke sekolah lagi. Nah itu. Jadi ketika kita memberi hukuman,
Seperti itulah yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Dampak psikologis itu akan selalu ada. Murid akan tersakiti. Begitu. Luar biasa nih, semua sudah bisa memahami kasusnya. Nah, jadi ini hukuman, ada istilah hukuman. Kemudian ada konsekuensi, juga ada restitusi. Nah, ini yang baru yang sebenarnya kita semua sudah melakukan, tapi istilahnya aja mungkin yang baru ya. Nah, seperti yang sampaikan tadi, hukuman itu menyakitkan. Menyakitkan bagi siapa? Bagi murid, bagi guru juga. Coba, kalau saya jadi Pak Seno, pasti malamnya saya akan berpikir, waduh, tadi Iva saya hukum loh. Gimana ya dia? Jangan-jangan besok dia nggak masuk. Oh, saya khawatir. Murid khawatir, guru khawatir. Itu yang akan terjadi jika kita memberikan hukuman. Kemudian hukuman ini bisa berupa fisik atau verbal. Verbal itu contohnya kita ngerakin murid tuh, ya marah, hei, kayak cuma belah beranya. Takut murid ya mau dibelah sama gurunya. Ya, seperti itu ya. Dan ini biasanya bersifat dadakan. Dadakan itu artinya tidak terencana sebelumnya. Jadi ketika ada pelanggaran, apa yang akan dilakukan pada murid? Ya kita dadakan aja. Oh, dendra murid bersihin bak sampah. Oh, dendra murid hormat bendera, seperti itu. Jadi dadakan sifatnya. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian murid itu tahu akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Contoh, seandainya dia datang terlambat, apa yang dia lakukan? Dia akan dikurangi jam istirahatnya. Itu ada di keyakinan kelas kita, di kesepakatan kelas kita. Ya, aturan yang ada di kelas atau aturan yang ada di sekolah. Contohnya, misalnya dia tidak membuat PR. Apa konsekuensi dari tindakannya? Oh, kalau tidak buat PR, berarti nanti PR-nya double. Misalnya ditambah lagi sama gurunya. Nah, itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Murid itu sudah tahu. Oh, kalau saya berbuat A, efeknya B. Kalau saya berbuat C, efeknya D. Seperti itu. Udah tahu murid. Itu namanya konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu murid menyadari kesalahannya dan menemukan solusi. Jadi restitusi itu ketika siswa menyadari dia berbuat salah dan melanggar keyakinan kelas. Kemudian dia muncul dari dalam dirinya sendiri. Apa ya yang saya lakukan agar saya bisa tidak mengulangi kesalahan itu lagi? Nah, itu muncul langsung dari dalam dirinya. Sudah muncul motivasi intrinsik. Seperti itu ya. Jadi ini bedanya. Jadi diharapkan nanti kita sebagai guru bisa selalu memberikan restitusi kepada anak-anak. Tujuannya seperti tadi, untuk memunculkan disiplin positif, motivasi internal. Nah, sekarang biar tidak bosan, kuis aja ya, biar tidak bosan. Nah, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang buatkan sedikit di kuisis. Udah ada yang pernah mencoba kuisis? Ya, waktu pembelajaran daring ya dengan anak-anak ya, pasti banyak Bapak Ibu yang sudah menggunakan ini. Nah, sekarang giliran ya, biar pernah Bapak Ibu jadi murid ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Ya. Yang akan bagikan di grup, coba diklik ya. Ini tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, oke. Sudah bisa diklik Bapak Ibu atau perlu kode? Masukkan kode lagi. Coba diklik dulu. Ya, betul, Pak. Oh, oke. Pakai asisten aja ya. Bisa diklik Bu, bisa. Bisa masukkan namanya Bu Dian. Bisa Dek Sari bisa masuk? Sinyalnya jelek ya? Oh. Wifi-nya padahal makanya di sini tadi bisa masuk lah. Sudah, bisa. Tidak kelihatan, belum dia. Ya. Boleh pakai nama samaran.
Bebas. Ulangin apa? Suruh ulangin. Boleh keluar dulu biar seru katanya. Pakai nama samaran, nama samaran. Siapa dia? Nggak mau. Enternya masukkan namanya. Sinya. Iya. Boleh, sini boleh. Hah? Boleh. Oh ya, ini sama lagi. Jadi ini akhiri. Nggak kelihatan sih orang-orangnya. Loadingnya lama. Oh iya. Males. Sini dong Pak, dia pakai ini. Bisa. Aku dibayar. Oke. Oh mananya? Sudah Saya belum juga menang bisa. kan? Benar nol, sebagian benar nol, salah nol. Belum muncul tombol mulai ini di saya. Ada yang masih Lagi loading. tadi yang pernah. Ya. Ini bergabung ke game pun nih. Hmm. Aku jelek. Wih, Netflix aja nggak mau. Kamu ke game. Mau sama kok. Nggak mau apa? Ini mulai sini juga bang. Di jalan listrik. Oh ini. Nih, saya belum mulai. Nah, oke. Lagi, klik ya. Oh, jangan ulangi lagi. Ini terus saya nggak mau mulai. Oh. Baru ada satu orang. Yang sudah masuk bisa login, yang sudah bisa login, coba. Bisa quiz. Dulu. Bisa, yuk coba mulai. Bisa. Hah? Adik semua belum deh. Nih, coba klik nih, saya nggak bisa loading. Oh, apa tipu? Ini kan? Tinggal memilih hukuman atau konsekuensi.
Ya. Yang juara 1 masih dipegang lebar oleh Gusti. Gaskan ya, gaskan. Gaskan, ayo gaskan. Kamu Dede punya aku nah. Gaskan kita 2. Tambah kayaknya. Macus. Masa? Karena warnanya ya. Sekarang bentuk pohonnya. Oh, ada apa nih? Berat. Ada yang belum selesai, Made S. Ayo Made S dijelaskan. Made. Si Mapus. Ternyata HP-nya error ya, apa ibu kalau ya. Oke, Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk semua. Ya. Jadi Bapak Ibu dari hasilnya ini Bapak Ibu ya, Musi, Gaskan dan Selin betul semua ya. Ya, betul semua. Tapi kenapa peringkatnya bisa seperti itu kan karena waktunya. Nih, kalau kuisis itu cepet-cepetan jawab, kalau cepat menjawab nilainya lebih besar. Mungkin yang Gaskan siapa Pak Bagus? Karena matanya sakit mata melihat. Jadi lambat membacanya ya nggak apa-apa. Nih. Selin siapa sih? Akhirnya ini. Yang Kiki siapa Kiki? Oh, Bu Guru Bella ya. Oke, ada salah satu berarti ya. Lisa, Bu Kundian. Iya. Bu Made ini nggak selesai. Ya nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu setelah tadi ada sedikit kuis bisa dipahami ya? Ya, jadi yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Nah, ini peringkatnya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, nanti dapat penghargaan nasi bungkus. Ternyata yang fresh graduate second yang saja. Oke. Ya, Bapak Ibu. Ada yang muda. Mudahan dikit. 1, 2, 3. Kan pilihan siapa yang paling tua? Ya Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan lagi sedikit nih. Setelah tadi kita bisa memahami konsekuensi dan juga hukuman yang kita berikan kepada murid, maka guru itu ada di 5 posisi untuk mengontrol murid. Ya, nah posisi yang pertama itu ada sebagai penghukum, kemudian posisi yang kedua pembuat rasa bersalah, posisi yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer.
Nah, sebagai penghukum seperti tadi, kalau ada murid yang salah, misalnya terlambat datang, ya, misalnya Bella terlambat datang ke sekolah. Bella, kamu terlambat, sekarang kamu lari keliling lapangan. Seperti itu. Berarti itu tipe guru yang berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian kalau dia membuat rasa bersalah, suaranya biasanya lebih lembut. Bella, kenapa sih kamu terlambat ke sekolah? Ngapain aja di rumah? Kalau kamu terus terlambat ke sekolah, kamu mau jadi apa nanti? Gitu misalnya. Nanti kamu kalau sudah besar, masa depanmu akan suram. Nanti kamu mau jadi apa? Gitu ya. Jadi gimana kalau seperti itu? Jadi Bella merasa bersalah dia dalam dirinya. Aduh, saya jadi tadi terlambat. Nanti saya gimana? Jadi tertekan dia dalam batinnya. Ya. Nah, kalau dalam posisi teman, Bella, kamu kok terlambat? Kamu gak kasihan sama ibu? Kalau kamu terlambat terus, nanti ibu dimarah kepala sekolah. Seperti itu. Ya. Jadi antara guru dengan murid itu posisinya seperti teman. Jadi muridnya merasa santai berhadapan dengan guru, gurunya juga begitu. Ya. Kemudian kalau di posisi pemantau, ini mungkin ada yang tahu teori stimulus respon, ya. Jadi SR, stimulus respon. Murid berbuat, ada tindakan. Murid berbuat, ada tindakan. Jadi ketika murid terlambat, Bella, kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Ya Pak, saya harus mengurangi jam istirahat saya. Oke, kalau begitu nanti setelah istirahat kamu diam dulu di kelas. Nah, seperti itu pemantau. Jadi berdasarkan teori stimulus respon. Nah, kalau sebagai manajer, bagaimana guru sebagai manajer? Jadi sebagai manajer, guru itu berkolaborasi dengan murid. Ngerti maksudnya berkolaborasi ya? Berkolaborasi itu berdiskusi berdua dengan murid. Kemudian misalnya Bella terlambat, Bella kenapa terlambat? Ya nggak apa-apa, ibu juga dulu pernah terlambat. Itu misalnya. Kemudian kalau kamu terlambat, nilai apa yang kamu langgar atau aturan apa yang kamu langgar? Misalnya nilai disiplin. Terus bagaimana sekarang biar besok kamu tidak terlambat? Jadi Bella yang memunculkan sendiri jawaban dari dalam dirinya. Nah, itu posisi guru sebagai manajer. Ya. Nah, kita ketika menumbuhkan budaya positif diharapkan berada di posisi manajer. Disinilah guru harus berada. Tidak boleh lagi berada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau posisi teman. Posisi teman itu bagus sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi ada positif negatifnya. Positifnya, jadi anak-anak itu tidak merasa takut untuk ngobrol sama kita, menyampaikan isi hatinya, nggak takut. Tapi negatifnya apa? Ya seperti tadi, ketika berasa dalam posisi kontrol sebagai teman, takutnya nanti murid itu akan ketergantungan pada kita. Ketergantungan dalam arti ketika misalnya Bu Sari tidak masuk, muridnya jadi kehilangan minat belajar. Seperti itu ya. Nah, ada juga negatifnya. Nah, diharapkan guru itu berada di posisi manajer. Nah, bagaimana cara guru agar bisa berada di posisi manajer? Seperti tadi, restitusi. Ya, restitusi itu ada 3 tahapan. Nah, restitusi itu apa? Seperti itu nih. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menyadari kesalahan, memperbaiki kesalahan sehingga menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ketiga, bolehkah salah satu saja saya lakukan? Boleh. Ini tidak harus 3-tiganya dilakukan, Bapak Ibu ya. Tergantung kesiapan murid saat itu. Jadi kalau si anak tidak bisa, artinya tingkat pemahamannya lebih rendah, misalnya anak kelas 1, cukup dengan validasi tindakan yang salah aja sudah bisa. Jadi tergantung murid kita seperti apa. Kalau pada murid SMA, SMP yang sudah bisa memahami kosakatanya sudah banyak, jadi ketiga tahapan ini pasti bisa dilakukan dengan cepat. Gitu. Nah, ini nanti mudah-mudahan ke depan kita semua bisa berada di posisi kontrol sebagai manajer. Jadi agar apa?
ya agar tumbuh disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Kalau lingkungan sekolah kita sudah menumbuhkan disiplin positif, otomatis nanti anak-anak bisa tumbuh dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Nah, ini tahapannya. Kalau menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Ya. Nah, oke. Kemudian yang validasi tindakan yang salah, siswa menyadari tindakannya ada maksud dan tujuan seperti contoh yang sebelumnya nih. Nah, dan pastinya tindakannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita gali kebutuhan dasar siswa yang mana yang belum terpenuhi. Ini ada di validasi tindakan yang salah. Kemudian di menanyakan keyakinan. Nah, ini. Jadi di kegiatan menanyakan keyakinan, murid itu bisa meyakini, sadar betul nilai apa yang telah dia langgar. Jadi ketika dia sudah menyadari nilai yang dilanggar, keyakinan mana yang sudah dilanggar, terus apa yang saya lakukan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, itu muncul dari dalam diri sendiri. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana cara kita dalam merumuskan keyakinan kelas. Ini adalah beberapa gambar yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Jadi ketika merumuskan kelas, anak-anak bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan dalam kelompok kecil anak-anak menuliskan peraturan-peraturan kelas yang akan dirumuskan. Nah, kemudian perumusan peraturan kelasnya bisa ditempel, dan dari sana kita ambil nilai-nilai kebajikan yang ada. Dari nilai kebajikan yang ada, jadi kita bisa merumuskan keyakinan kelas bersama dengan siswa. Nah, berikutnya saya juga telah melaksanakan praktek kegiatan restitusi. Nah, dari kasus itu, jadi kita akan coba menelaahnya melalui tahapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi ini adalah tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut, Bapak Ibu ya. Tadi teman-teman semua sudah membutuhkan. Ya, kenapa tidak membutuhkan? Saya lupa, Bu. Lupa. Kenapa bisa lupa membutuhkan? Karena kemarin saya diajak mabar sama teman saya di warung. Oh, mabarnya sampai malam. Oh, ya kalau mabar, ya tidak masalah. Ibu juga pernah mabar sampai lupa waktu, ya. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian ini tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mabar sampai malam, sampai lupa mengerjakan tugas itu tidak. Nah, kita punya. Setelah diyakini bahwa perbuatannya salah, kemudian kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ya,
Iya, jadi harus ada batas waktunya. Nanti kayaknya nanti mau mabarnya berapa lama? Sama teman-teman. Boleh Pak sampai 10 jam? Boleh. Berapa lama nanti mabarnya? Harus dibatasi. Berapa lama? 1 jam kali lama. Kalau nanti dari 1 jam, ya boleh mabar, kalau lebih 1 jam harus selesaikan tugas lebih lama. Nah, kira-kira kapan kita akan mulai lakukan? Nanti sore. Nah, setelah nanti sore jika ada tugas langsung dikerjakan dulu. Besok ibu akan lihat apakah mereka sudah melakukan tugasnya, apakah sudah melakukan pekerjaan, nanti akan dicek. Ya, ingat lakukan apa yang tadi sudah direview dari kita. Ya. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi setelah menanyakan keyakinan, di proses ini anak-anak dia menyadari nilai apa yang telah dilanggar dari keyakinan kelasnya. Kemudian dia juga tahu bisa menemukan solusi dari tindakan yang salah tersebut. Kemudian dia akan mulai menentukan kapan dia akan melakukan perbaikan dari tindakannya. Ya, ketika tahapan ini sudah terpenuhi, maka terbentuklah restitusi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dan tanggapan siswa setelah melakukan restitusi ada seperti di bawah ini. Tanggapan saya setelah berdiskusi sangat senang dan masalah saya teratasi dan saya tahu salahnya di mana dan saya tahu juga solusinya. Terima kasih. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Kemudian ini untuk kasus yang kedua. Ini kasusnya sedikit berbeda dengan kasus yang pertama yang saya selesaikan juga dengan segitiga restitusi. Ya, jadi pada ilustrasi ini terlihat bahwa seorang anak itu mengganggu temannya pada saat melakukan persembahyangan, dan tahapan restitusi dari kegiatan ini ya seperti yang tadi mirip, tapi karena agak berbeda kasusnya, ya kita cermati dulu ya. diperhatikan dan tadi ibu mendapat doa dari Aiki, katanya Angel mengganggu Aiki di saat sebagian betul. Oh, apa yang Angel tadi sama Aiki? Oh, Aiki biasa ngobrol, Aiki ini coba-coba. Apa sih yang dibicarakan? Ada apa sih? Tentang apa? Tentang kalau ngobrol itu ngobrol ya, karena ibu juga sering ngobrol sama temennya, tetapi Angel ngobrolnya saat temennya semuanya. Boleh tak ini dilakukan? Oh, tidak boleh ya.
Ya demikian Bapak Ibu praktek dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu ke depannya. Segitu aja pemaparan dia Bapak Ibu. Nggih, pangsing mekelum-kelum. Nah, oke, yang bagian yang terakhir ini refleksi. Refleksi ini dari pemaparan saya tadi, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Yang pertama, apakah ada perubahan yang dirasakan dalam diri? Kemudian kira-kira ke depan akan seperti apa? Nah, seperti itu ya. Mungkin dari Ibu Kepala dulu ya. Nah, Ibu Kepala bagaimana kira-kira apanya yang sudah tergerak? Ada yang Terima kasih atas kesempatannya, Bu Bukti. Yang pertama itu yang terakhir saya manajerial. Bapak Ibu, selama ini saya mengamati, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya merasa diri saya itu ya sudah mampulah dalam hal manajerial kepala sekolah, karena tanpa adanya saya startnya pagi hari, datangnya itu 6:30, tapi Bapak Ibu sudah 6:30 hadir, mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus saya tinggalkan dengan kesibukan saya, tetap juga Bapak Ibu berada di dalam kelas, itu manajerial. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu pun di kelas seperti itu bisa melatih anak-anak seperti itu, ada dan tidak adanya Ibu Bapak guru di kelas, anak-anak mampu belajar sendiri. Dan Bapak Ibu meskipun nanti ke depannya anak-anak seperti itu, jangan lupa nanti Bapak Ibu sampai hadir ke kelas. Nah, itu sudah bagus sekali. Terima kasih Bu Gumpri ya tadi, dan juga disampaikan oleh Ibu Gumpri itu bahwa bagaimana sih menghukum anak-anak, bagaimana sih anak-anak itu diberikan invoicement ya, istilahnya apa itu, penguatan baik secara verbal ataupun non verbal, itu bagus sekali. Anak-anak perlu diberikan tapi tidak sering, ada kalanya tidak diberikan dan ada kalanya diberikan, itu sangat penting. Kadang-kadang anak-anak diberikan jempol aja sudah senang banget anak-anak itu. Bapak Ibu harusnya juga tetap sebisa seperti itu dan bisa juga memberikan semangat, motivasi. Anak-anak itu sangat perlu sekali hal-hal seperti itu, perhatian dari Ibu Bapak guru, tapi ingat perhatian itu tidak juga berlebih, dan ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi guru laki-laki, yang mana boleh disentuh dan yang mana tidak boleh disentuh. Itu rasanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gumpri. Terima kasih Ibu Kepala. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Kepala, berarti dengan kata lain kalau yang bisa simpulkan, Bapak Ibu niki sudah memiliki motivasi internal ya. Jadi sudah ada motivasi dari dalam diri. Jadi tidak takut lagi, tidak ada hukuman atau penghargaan lagi, tidak memperhatikan itu. Jadi ada tidak ada Ibu Kepala, tugas tetap dilakukan. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal ya. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti bisa menumbuhkan ini pada diri murid-murid kita ya. Ya Bapak Ibu, demikian saja sesi berbagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak Ibu boleh